Selamat hari Minggu, hari Sabat, hari Paskah Tuhan bagi kita. Mari saudara, kita datang mendekat kepada Allah kita dengan takut dan gentar, dalam roh dan kebenaran. Mari kita ambil saat teduh saudara, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah kita yang kudus dalam saat teduh kita. Saudara, masih dalam suasana Natal. Natal sungguh mengingatkan kita, Dia Allah kita rela sudi datang ke dunia ini untuk melawan umat yang berdosa, untuk melawan saudara saya dan semua umat berdosa. Dan kita ditebus menjadi umat kepunyaan Allah. Masih dalam suasana Natal, mari kita nyanyikan lagu Pilihanku.
Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kuasa pimpinan-Mu lah kami kembali dapat bersekutu saat ini. Kami bersyukur berterima kasih di tengah masa raya Natal yang kami boleh jalani hadapi bersama-sama. Kami merasakan sukacita, damai Natal yang sesungguhnya. Dan itu sebabnya Bapa saat ini, ketika kami telah siap untuk memuji menyembah, kami mempertaruhkan seluruh genap keberadaan kami dalam tangan kuasa Allah dan memohon Tuhan, kuduskan semua kami sehingga kami benar-benar layak memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati ibadah saat ini. Amin. Silakan kembali. Saudara, kita masih memuji menyembah nama Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa kasih setianya. Kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terpikirkan oleh akal manusia ini. Kasih Allah yang luar biasa, kasih cinta tanpa syarat. Kasih Allah itu pula yang lekat erat dengan kehidupan umat pilihannya, tidak bisa memisahkan antara kita dengan dunia. Dunia boleh dengan cara apapun, dengan tipu muslihatnya, tapi kasih Allah tetap mengikat kita di dalam persekutuan dengannya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Gunaikan Syukur. Kasih yang begitu besar.
kita nyanyikan lagi satu lagu Anggur Baru. Sebab saudara, iman kita ini dibangun dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara dan saya bagaikan pohon yang tumbuh tinggi, tapi akarnya saudara, akarnya tidak kuat. Begitu datang angin, badai, apalagi zaman sekarang, ya saat sekarang ini hujan lebat, badai, pasti pohon itu akan tumbang saudara. Nah,
Mari kita menjadi pohon yang tegak, kuat, karena kita berakar kuat di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebentar pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Boworude. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu Ku Percaya Janji.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki minggu yang terakhir dalam ibadah minggu kita di tahun 2020 ini. Kita percaya ibadah kita boleh berlangsung, boleh ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan sepanjang tahun sudah Tuhan sertai kita di dalam ibadah kepadanya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa, memohon tuntunan Tuhan di dalam merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan di penghujung tahun daripada ibadah minggu kami yang terakhir ini Tuhan di tahun 2020. Kami memohon pertolongan Tuhan sekali lagi di dalam kami merenungkan firman-Mu, supaya Tuhan lewat pemberitaan firman pada hari ini kami boleh sekali lagi dimengertikan akan seluruh rencana Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami juga boleh ikut dan melaksanakan akan kehendak-Mu ini. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dan Yesaya 6 ayat yang ke-8. Tema kita pada hari ini adalah ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan, Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Maka seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yesaya 6 ayat 8 sebagai respon Yesaya kepada panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik ini, manusia sangat membutuhkan berita-berita baik yang berkaitan dengan perkembangan dari dunia kesehatan. Misalnya contoh, kita mau sekali dan bahkan mencari tahu tentang berita vaksin. Ya, perkembangan terakhirnya bagaimana, kita mengharapkan ada progres yang baik ya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang ketakutan oleh karena COVID-19. Juga berita-berita yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Kenapa? Karena itu akan sangat mempengaruhi keputusan finansial kita, keputusan kita di dalam pengaturan keuangan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa dengan penuh harapan bahwa kondisi negara kita, kondisi dunia, bahkan kota kita, Makassar, akan pulih sedia kala. Dan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang kita harapkan selalu adalah berita-berita yang membawa kabar baik. Situasi apapun ya Bapak Ibu, kalau kita dalam pergumulan dan kesulitan, kita selalu yang kita nantikan adalah kabar baik, bahwa ada akan perubahan, akan ada pemulihan. Mengapa? Karena dengan demikian, jikalau kita ada dalam kesulitan dan pergumulan, kita mendengarkan kabar baik, kita bisa melangkah dan menatap masa depan dengan tetap penuh optimis dan semangat. Dan jikalau kita mendengar kabar baik dalam kesulitan pergumulan kita, maka seolah-olah kesusahan, kesulitan yang sekarang kita alami tetap bisa kita jalani Bapak Ibu, karena kita tahu di depan ada satu pengharapan akan pemulihan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi jikalau kita ada dalam satu situasi di mana tidak ada lagi pengharapan akan pemulihan? Artinya kita berada dalam satu situasi yang sudah tidak ada lagi doa-doa yang bisa dinaikkan
untuk meminta supaya segala sesuatu berubah karena situasinya sudah final, sudah tidak bisa berubah lagi. Satu situasi di mana kita mengalami kemalangan yang tidak ada kesudahannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu di saat-saat seperti itu? Di saat tidak ada lagi kata-kata selamat. Sebenarnya situasi seperti apa Bapak Ibu? Apakah ada situasi yang demikian? Ada. Yang saya mau katakan, situasi itu adalah situasi kematian. Khususnya kematian tanpa Kristus. Khususnya kematian tanpa iman di dalam Kristus. Karena itu artinya adalah kematian untuk selama-lamanya menerima murka Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, berita utama Natal yang baru saja kita peringati, kita rayakan adalah berita tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, yaitu menggenapkan rencana keselamatan Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Secara khusus tentu saja bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Yohanes 3 ayat 16 jelas mendeskripsikan kepada dunia, kepada kita, bahwa itulah cara terbaik Allah untuk mengekspresikan kasih-Nya yang besar bagi dunia ciptaannya. Dan Bapak Ibu, Allah menghendaki supaya berita ini, berita pengampunan, keselamatan dalam Yesus ini, berita yang disebut Evangelion, Evangelion, Injil, kabar baik, diberitakan ke seluruh dunia. Setiap orang yang masih hidup harus mendengarkan berita ini, karena setiap mereka yang hidup yang mendengar berita ini, maka mereka telah mendengar satu berita yang penuh dengan pengharapan akan pengampunan, keselamatan, dan bahkan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Karena di alam kematian tidak ada lagi pemberitaan itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk orang mendengarkan berita kabar baik itu dan punya pengharapan untuk dipulihkan. Pada pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu pentingnya berita ini diberitakan dari bagian bacaan yang kita baca. Kenapa kita harus memberitakannya? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Roma pasal 10 ayat 15 adalah kutipan yang Paulus ambil di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Jadi Paulus mengutip dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks daripada kitab Yesaya, Nabi Yesaya itu dipanggil Tuhan untuk diutus berbicara bagi Israel. Yesaya berbicara keberdosaan Israel, penghukuman. Tetapi juga Tuhan memakai nabi yang sama ini, Yesaya, untuk berbicara bahwa Tuhan telah menyediakan pendamaian, keselamatan, serta pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saat Yesaya menuliskan atau mengkhotbahkan bagian Yesaya pasal yang ke-52, kita harus melihat bahwa saat itu Israel sudah terpecah, Bapak Ibu. Israel kita tahu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, dan kerajaan selatan yaitu Yehuda juga akan dibuang ke Babilonia atau ke Babel. Ini artinya apa? Ini artinya Israel di ujung tanduk daripada kehancuran dan kemusnahan daripada keturunan-keturunan berikutnya. Di dalam situasi ini sesungguhnya dapat dipikirkan, apakah Tuhan ini kok sepertinya telah melupakan umatnya? Tuhan kelihatannya sedemikian marah. Apakah tidak ada pengharapan murka Tuhan akan reda? Tapi kalau kita baca di pasal 52 ini, dan bahkan dari kitab Mika
Pasal 7 ayat 18. Tidak selama-lamanya Tuhan murka. Tidak demikian ditinggalkan umatnya. Oleh karena itu lewat Nabi Yesaya Allah menyatakan kembali kepada Israel, kepada umat pilihannya, bahwa mereka adalah miliknya. Bahkan dikatakan Yerusalem adalah kota pilihannya. Tuhan akan menyelamatkan dan mengumpulkan umatnya. Dengan kata lain apa? Tuhan akan memulihkan kondisi mereka. Israel tahu betul Bapak Ibu bahwa mereka telah memberontak dari Tuhan. Mereka tahu betul bahwa mereka dibuang oleh karena kehendak Tuhan. Memang Tuhan yang menempatkan mereka pada situasi itu. Tetapi Tuhan juga mau mereka sadar dan tahu betul bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tidak murka selama-lamanya. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan, membebaskan, dan memulihkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tidak ada berita yang paling baik di telinga orang-orang yang sudah mengalami murka Tuhan selain berita anugerah bahwa Tuhan mau berdamai, Tuhan mau menyelamatkan. Wow, ini dia luar biasa. Bapak Ibu, satu sisi ada sebagian orang Kristen melihat Tuhan hanya penuh kasih, tidak akan menghukum, ya. Satu sisi yang lain lagi ada orang Kristen berpikir Tuhan itu jahat benar, yang kasih kita situasi yang sulit dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa Tuhan adalah adil dan kasih. Tuhan tidak main-main dengan dosa, tapi juga Tuhan tidak main-main dengan kasih-Nya. Itulah sebabnya kita harus melihat Tuhan secara penuh, tidak boleh setengah-setengah. Ketika kita gagal dalam dosa, jatuh dalam dosa, kita harus tahu ada kasih-Nya yang siap menopang, memulihkan kita. Tetapi ketika kita ada dalam situasi yang baik-baik, dalam situasi yang diberkati oleh Tuhan, kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita juga mempermainkan Tuhan. Tuhan penuh keadilan, tapi juga penuh dengan kasih. Di saat umatnya terjatuh, gagal, memberontak, Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan mau berdamai dan menyelamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, situasi ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menuliskan betapa pentingnya berita anugerah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana berita itu adalah berita yang bukan hanya penting buat bangsa Israel, tetapi penting bagi dunia. Dunia harus mendengarkan berita pengharapan ini. Maka kita melihat berkaitan dengan hal ini, dua garis besar berita anugerah di dalam Kristus yang Paulus sampaikan, bahkan dalam seluruh kitab Roma, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah pemulihan atas umatnya. Artinya apa? Tuhan mau memerintah atas umatnya. Jadi bukan hanya didamaikan, diselamatkan, tetapi Tuhan mau merintah. Bukan untuk sementara, tapi bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita melihat kaitannya dengan Kristus. Bapak Ibu, yang pertama, berita Yesus Kristus adalah berita anugerah dari Allah. Tentang apa? Tentang pengampunan dan kelepasan manusia dari belenggu dosa dan upahnya yang adalah kematian kekal. Dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, berita ini jelas sekali disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan pertanyaan yang sama Bapak Ibu, berita apa sih yang paling dibutuhkan seseorang yang berdosa atau bersalah? Tidak ada lain. Berita ini adalah pengampunan dan pembebasan. Kalau manusia berdosa kepada Allah, memberontak kepada Allah, maka berita yang manusia perlu dengar adalah bahwa Tuhan mengampuni. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Sama, mungkin saya ambil contohnya demikian, tidak mewakili seluruhnya. Tapi kira-kira begini, kalau Bapak Ibu berbuat salah kepada saya, maka apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk mendapatkan pengampunan atau pemulihan? Mungkin Bapak Ibu berkata, berikan saya syarat apa saja deh, ya. Lalu saya katakan, oke, lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati saya ya. Semua yang saya mau
lakukan. Semua yang saya tidak suka jangan lakukan. Ya. Sulit atau mudah kalau begitu Bapak Ibu? Bukan sulit lagi. Mungkin Bapak Ibu katakan itu mustahil. Itulah sebabnya di dalam kitab Roma Paulus jelaskan Bapak Ibu, ya, bahwa sesungguhnya Taurat itu tidak bisa membawa seseorang diselamatkan kepada Tuhan. Melakukan yang Tuhan senang, tidak melakukan yang Tuhan larang, itu ada sesuatu hal yang mustahil, tidak mungkin sepenuhnya, seluruhnya bisa dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya Kristus adalah penggenapan daripada Taurat. Karena di dalam Kristus yang sempurna ada pengampunan dan ada keselamatan. Loh, jadi bagaimana? Ya sebenarnya yang dibutuhkan saudara ketika saudara bersalah pada saya untuk mendapatkan pengampunan adalah ya perkataan saya yang mengatakan bahwa ya saya sudah mengampunimu. Loh, mungkin saudara berkata, kok cuma begitu? Ya saya katakan ya cuma begitu saja. Loh kok mudah? Siapa bilang mudah? Mudah nggak mengampuni seseorang saudara? Tidak mudah. Mudah nggak memaafkan orang? Tidak mudah saudara. Mudah buat yang menerima, tapi perlu pengorbanan bagi yang memberi. Karena sekalipun dia masih ingat kesalahan seseorang, tapi dia belajar untuk menjalin relasi kembali. Itu tidak mudah. Ada korban perasaan di sana gitu ya. Ada korban diri yang diberikan. Itu gambaran saja saudara-saudara. Kalau saudara bersalah pada saya katakan saya sudah mengampunimu. Kok begitu saja ya begitu saja. Kok mudah? Gak mudah. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi manusia yang berdosa, yang paling dibutuhkan untuk didengar adalah berita bahwa Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau berdamai, Tuhan mau menyelamatkan. Ini namanya berita anugerah, sesuatu yang tidak layak diterima, tetapi diberikan. Itu namanya anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Kristus Yesus adalah berita anugerah dari Allah, di mana Allah mengumpulkan umatnya dari segala bangsa untuk hidup kemudian di dalam pemerintahannya yang bukan sementara tetapi untuk selama-lamanya. Manusia diampuni dan diselamatkan bukan hanya supaya manusia bisa ke surga, tetapi supaya manusia bisa memiliki kembali persekutuan dengan Allah di dalam pemerintahan Allah. Surga itu bagian akhir yang akan diterima. Tetapi ketika manusia menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka berita yang dia perlu dengar adalah bukan hanya surga, tetapi mulai hari ini Allah kembali memerintah atas hidupmu. Maka ketika Yesaya berbicara kepada Israel, Yesaya menutup pada bagian Yesaya 50 ayat 7, berkatalah kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ini artinya apa? Tuhan mau supaya umatnya memahami bahwa di dalam Tuhan, di dalam keselamatan yang Dia berikan, pembebasan yang Dia berikan, Tuhan mau memulihkan relasi antara Allah dan manusia. Disitulah sebenarnya umatnya sungguh bisa merasakan apa yang namanya damai sejahtera yang sejati, rasa aman, sukacita, karena umatnya mengenal bahwa sekarang saya disadarkan Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup saya. Itulah sebabnya John Piper mengatakan demikian, the presence of hope in the invincible sovereignty of God drives out fear. Pengharapan di dalam kedaulatan Tuhan yang tak terkalahkan mengusir rasa takut. Bapak Ibu, kalau kita masih dipimpin oleh pemimpin penguasa manusia, kita masih punya rasa takut, betul? Nanti kalau berganti lain lagi kebijakannya. Kalau nanti ada masalah dengan pemimpinnya, wah yang tadi kita puja-puji, kini hilang pengharapan. Tetapi kalau yang memerintah adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak berubah,
maha kuasa, maha besar, maka sesungguhnya kita aman. Kita bisa menggantungkan seluruh hidup kita kepada Dia. Nah, ini dua berita anugerah Bapak Ibu yang dikaitkan oleh Paulus Yesaya kepada Israel sekarang di dalam Kristus bagi manusia yang berdosa. Yang satu sifatnya temporal, yang satu lagi sifatnya kekal. Sungguh indah, luar biasa. Tetapi mari kita masih mengkaitkan dengan pentingnya memberitakan, bukan? Itulah sebabnya dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Manusia bisa menerima anugerah Tuhan, keselamatan dan kembali pemulihan di dalam Tuhan itu lewat iman. Tetapi iman itu sendiri timbul dan tumbuh dari mana? Timbul dan tumbuh oleh karena pendengaran akan firman. Itulah sebabnya harus ada pemberitaan firman tentang Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, maka kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu sifatnya harus kristosentris. Mimbar gereja harus dipakai untuk menghadirkan dan menumbuhkan iman. Iman yang mengarahkan pada pengenalan akan Yesus Kristus. Sehingga ketika ada orang datang dengan firman Tuhan, kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, iman mereka makin diteguhkan. Tetapi jika mereka datang adalah orang yang baru, tidak pernah tahu tentang Kristus, ketika mereka datang dengan firman Tuhan, mereka diperkenalkan tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan dari tidak percaya, kita mengharapkan lewat mimbar firman Tuhan, mereka menjadi percaya pada Kristus. Stephen J. Lawson mengatakan demikian, God will honor the preaching that honor Christ, but abandon the pulpit that abandoned Him. Tuhan akan menghormati, memuliakan khotbah yang menghormati Kristus, dan akan mengabaikan, membuang mimbar yang juga membuang Kristus. Kenapa? Karena firman Kristus tentang Kristus adalah firman anugerah. Itu yang kita harus tetap pertahankan. Berita anugerah ini berita yang penting Bapak Ibu. Itulah sebabnya semua kisah-kisah Natal ya, Elizabeth, Zakaria, Maria, Yusuf, gembala, orang Majus. Kalau kita baca kisahnya itu mengacu kepada berita anugerah bagi orang berdosa Bapak Ibu. Zakaria dan Elizabeth mewakili orang saleh tetap butuh anugerah. Maria dan Yusuf mewakili orang tulus, jujur, baik. Orang baik, tulus, jujur juga butuh anugerah. Gembala mewakili orang-orang terbuang, orang kecil, orang yang tidak dianggap. Orang Majus mewakili orang dari jauh, dari bangsa-bangsa asing. Semua adalah orang berdosa. Dan semua mendapat anugerah dari Tuhan untuk mendengar tentang Kristus dan bahkan berjumpa dengan Kristus. Wow, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mengapa berita ini harus diberitakan? Dalam bacaan kita tadi Roma 10 ayat 13 dikatakan apa? Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus tentu saja bagian ini, akan diselamatkan. Berita ini harus diberitakan Bapak Ibu. Kenapa? Mari perhatikan baik-baik kalimat ini. Karena kematian kekal adalah mutlak bagi mereka yang di luar Kristus. Dan keselamatan kekal itu mutlak di dalam iman kepada Kristus. Kita nggak bisa di tengah-tengah. Yang menolak mati kekal, yang menerima hidup kekal. Tidak ada di tengah-tengah. Oleh karena itu Bapak Ibu, bicara tentang mengasihi sesama kita, sesungguhnya tidak hanya sampai kepada berbuat baik. Berbuat baik itu tentu saja baik, ya, untuk menyatakan kasih Kristus, kasih Allah melalui kita. Tetapi itu tidak cukup. Berbuat baik itu baik untuk menjadi jembatan, harus kepada sampai ujungnya orang mencari Kristus. Orang berusaha untuk mengenal akan siapa Kristus. Kasih kepada sesama harus sampai kepada pemberitaan kabar baik tentang Yesus Kristus kepadanya. Itu baru kasih yang sempurna, kasih yang sejati.
Masalahnya apa Bapak Ibu? Bagaimana berita itu sampai? Itulah sebabnya Paulus mempertanyakan di dalam bagian ini. Bagaimana orang dapat berseru kepada Yesus, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa memberitakan jikalau mereka tidak diutus? Artinya apa Bapak Ibu? Masalah utama adalah kesadaran dan kerelaan diri untuk menjalankan misi Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, gereja itu artinya orang-orang percaya harus selalu ingat akan missio Dei. Gereja ada karena misi Allah, dan gereja ada untuk misi Allah. Gereja harus terus-menerus mengkader membernya untuk peduli pada keselamatan jiwa-jiwa. Gereja harus sibuk dengan melatih jemaat untuk membawa orang kepada Kristus. Kembali pergi menjadi saksi dan memuridkan harus menjadi goal setting dari seluruh pergerakan gereja, sebagaimana amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana? Sulit, mudah memberitakannya? Bagaimana kita harus memberitakannya? Saya cuma mau katakan, diterima dalam anugerah, bagikan juga dalam anugerah. Blessed to be blessed, diberkati untuk menjadi berkat. Sedangkan kemarin promo 12-12 kan juga begitu ya Bapak Ibu. Kita share, forward ya. Berita, oh slow finger, gak boleh sebut ini ya. Tapi kita tahu, kita sebarkan itu dengan mudahnya, dengan cepatnya. Free menyebarkan. Bagaimana dengan berita tentang Tuhan Yesus Kristus? Di Natal pandemik ini Bapak Ibu, kita diresahkan dengan berbagai masalah, bukan? Kesehatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi adakah kita resah jika berita kasih dan pengampunan Tuhan tidak sampai kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, baik keluarga kita, kerabat, saudara, teman, handai taunan? Coba pikirkan betapa senangnya seseorang, bukan Bapak Ibu, ketika sakit kronis lalu dinyatakan sembuh, ketika dililit hutang dinyatakan hutangnya telah dihapuskan, ketika menghadapi kasus hukum lalu dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Senang sekali, bukan? Tetapi bukankah lebih bersukacitanya lagi jika seseorang lebih dari kelepasan sakit jasmani dan materi, dia mendengar bahwa seharusnya mereka binasa dalam kematian yang kekal, tetapi ada berita pengharapan bahwa ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diampuni, diselamatkan, bahkan memiliki persekutuan yang ingin kembali dengan Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berkata seperti Yesaya di dalam Yesaya 6, di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi penerus daripada firman-Nya, dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Baiklah kita yang sudah mendengar berita anugerah keselamatan dan Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan panggil untuk memberitakan, kita juga berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh mendengar berita Injil, dan bahkan dalam anugerah-Mu lewat firman dan Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya menikmati anugerah-Mu ini, tetapi juga membagikannya. Berikan kami keberanian, kekuatan ya Tuhan, untuk melihat panggilan ini sebagai panggilan yang mulia untuk dikerjakan. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus di sekitar kami, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka yang bergumul dengan hal-hal yang sementara dalam dunia ini, mereka boleh memikirkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang di kemudian, hal-hal sesudah kematian. Sehingga ya Tuhan, ketika mereka menemukan bahwa ada pengharapan tentang akhir ujung daripada hidup mereka, ada pemulihan, ada keselamatan,
maka hal-hal yang mereka harus hadapi dalam dunia ini tidak lagi menjadi sesuatu hal yang begitu menakutkan, bikin depresi, buat stres, tidak berpengharapan. Kiranya mereka boleh melihat Yesus dalam hidup kami, di dalam pemberitaan kami, sehingga mereka pun boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami mau belajar berkata, ini aku, utuslah aku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Benar saudara, Alkitab pun berkata, bagi kita yang mencintai Tuhan Tuhan, itu digambarkan seperti pohon yang hidupnya di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah gugur saudara, dan dia tumbuh kuat sepanjang musim. Dan itulah saudara saya yang cinta Taurat Tuhan. Saudara, saatnya kita sudah akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin mentransfer persembahan saudara, silakan mentransfer di rekening yang ada di bawah ini. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, seandainya saudara tidak bisa mentransfer persembahan, boleh secara langsung dibawa ke badan pengurus atau ke gereja. Oke saudara, mari kita dengan hati yang sukacita, dengan tersenyum, kita membawa persembahan kepada Allah kita. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Berani lihat mata,
kami mengambil Engkau Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami sungguh orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan, kan kami mendapatkan pemeliharaan yang utuh, kami mendapatkan pertolongan, dan Tuhan senantiasa melawat kami, tidak pernah membiarkan diri kami sendiri, secara khusus di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, setiap jemaat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri dan bersama-sama dengan yakin kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk pernyataan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dengan kasih disilakan Bapak Pendeta Jones untuk memimpin doa. Bapak Ibu, mari kita sehati, tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Karena Tuhanlah kami semua dimungkinkan hari ini menengadah kepada Tuhan, seraya bersyukur bersama-sama. Oleh karena Tuhan terus memimpin, menyertai seluruh perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh ada di minggu ini. Kami akan memasuki akhir tahun 2020. Sungguh Tuhan, perjalanan panjang yang telah Tuhan karuniakan bagi kami, hingga kami semua umat-Mu boleh merayakan Natal, kelahiran Kristus. Itulah yang memberi kami damai sejahtera. Itulah yang memberi kami sukacita senantiasa. Karena itu ya Tuhan, kami pun memohon kepada-Mu, karuniakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam seluruh aktivitas kehidupan yang dijalani hingga saat ini. Kasih setia Tuhan tetap menuntun menyertai. Damai Natal yang telah dialami akan tetap terpatri di hati, dan kami akan semakin terus mau hidup bagi Allah, bagi Tuhan. Dan karuniakan kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam menjalani apapun realita hidup yang sampai hari ini kami dapat rasakan, alami adanya pandemi COVID-19, kami tetap punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun saat kami pun akan memasuki tahun anugerah-Mu 2021. Hamba pun berdoa bersama-sama Tuhan, seluruh jemaat kami di tengah aktivitas, kegiatan, perencanaan, kehidupan, baik bersama keluarga masing-masing. Karuniakan kepada semua jemaat kami damai sukacita Natal itu, sehingga dalam segala keberadaan mereka, mereka tetap terpelihara dalam damai sejahtera Allah. Bapa, saat ini kami terus mendukung dalam doa untuk situasi keamanan bangsa dan negeri kami. Karuniakan Tuhan suasana aman dan kondusif, sehingga seluruh keberadaan kami, warga negeri ini, akan tetap dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kami dalam seluruh tugas
tanggung jawab yang saat ini cukup serius padat. Tuhan juga memberi hikmat bijaksana sehingga mereka dapat menjalani semua tugas dengan sebaik-baiknya dan dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat di tengah menghadapi situasi saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemerintah daerah kabupaten ke kota, demikian juga Provinsi Sulawesi Selatan. Karuniakan suasana aman kondusif Tuhan, sehingga kami semua dapat menjalani seluruh proses hidup dengan sebaik-baiknya. Oleh penyertaan kasih Tuhan kami dapat menjalaninya dengan setia. Bapa, tidak henti-henti pagi ini pun kami tetap menyerahkan seluruh pelayanan ibadah-ibadah yang akan berlangsung, baik ibadah perayaan Natal pada tanggal 23, demikian juga ibadah Natal tanggal 25, ibadah malam terang lilin 24-25 di pusat. Kiranya Tuhan akan menolong memimpin kami dapat mengikuti seluruh pelayanan ini. Tuhan memohon semua yang melayani, Tuhan pakai urapi mereka menjadi alat yang memuliakan nama-Mu, sehingga kami semua jemaat-Mu akan mengalami menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bersyukur pula Tuhan, seluruh kegiatan ibadah, demikian juga pembangunan gereja dapat berlangsung dengan baik. Segala hal yang kami perlukan butuhkan, pengadaan dana, demikian juga untuk semua urusan surat-surat gereja, Tuhan menolong sehingga semuanya dapat rampung dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami berdoa menyerahkan pula untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan, Engkau terus berkati, Engkau terus memakai menjadi saluran berkat dimanapun pelayanan mereka. Dan di tengah seluruh persekutuan ibadah kami menaikkan segala puji syukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Maurunde, yang sudah melayani melalui pemberitaan firman. Bapa, berkati hamba-Mu dalam seluruh tugas dan pelayanan, berkati keluarganya dalam segala kehidupan dan di dalam segala perencanaan hidup. Tuhan, biarlah terus dipuji dimuliakan. Kami bersyukur dan mengakhiri seluruh persekutuan doa ini ke hadapan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
baik. Bapak Ibu, sekali lagi dari Badan Pengurus Gereja dan semua kami yang melayani mengucapkan selamat bersukacita bersyukur dalam ibadah kita hari ini, dan pada kita terus menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Pauludeng yang sudah melayani bagi kami di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus menyertai memberkati Bapak dan keluarga. Demikian juga yang telah melayani hari ini, Bapak Agus dan semua rekan-rekan. Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk terus memberi diri menyambut akan tahun baru 2021. Biarlah di tengah kita merayakan tahun anugerah Allah, kita tetap memiliki hati dan komitmen baru pula. Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Selamat